adalah kasus yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Jadi kasusnya sebagai berikut. Jadi terdapat sebuah madrasah satu atap yang nantinya akan disingkat dengan MSA. Sebut saja namanya ini MSA X, yang terdiri dari MI, terdiri dari jenjang MI Madrasah Ibtidaiyah, lalu Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Untuk Madrasah Ibtidaiyah sendiri itu terdiri dari 12 rombel yang masing-masing kelasnya yakni sejumlah 2 rombel. Jadi kelas 1 itu 2 rombel dengan jumlah siswa itu rata-rata pada kisaran 35 sampai 40 siswa. Jadi kelas 1 itu 2 rombel, kelas A dan juga B, kelas 2 juga kelas A, B dan juga seterusnya. Nah, pada madrasah ibtidaiyah ini itu sudah terakreditasi unggul atau A. Lalu dilanjut pada jenjang MTS, yakni pada jenjang ini memiliki 3 rombel, yang notabene setiap rombel ini memiliki jumlah siswa yang kecil, yakni pada kelas 7 itu hanya berjumlah 11 siswa, lalu kelas 8 sejumlah 9 siswa, dan kelas 9 sejumlah 12 siswa. Jadi posisi akreditasi, jadi jumlah siswa yang sedikit ini mempengaruhi kondisi akreditasi madrasah tersebut, yang awalnya terakreditasi unggul turun menjadi terakreditasi baik sekali. Lalu dilanjut pada jenjang aliyah, madrasah ini itu masih harus dibuka, baru berumur 3 tahun. Jadi untuk setiap rombelnya itu masih dari kelas 10 itu sejumlah 20 siswa, kelas 11 sejumlah 25 siswa, dan kelas 12 itu sejumlah 19 siswa. 3 unit di atas itu berada dalam satu komplek yang tadi disebut MSA, yakni Madrasah Satu Atap. Jadi MSA tadi itu terdapat juga pesaing. Jadi di satu wilayah itu terdapat pesaing, yakni sekolah satu atap yang nantinya disingkat menjadi SSA. Sebut saja ini SSA dengan nama Y. Jadi SSA Y ini jaraknya dengan MSA X ini kurang lebih 4 km dalam satu kecamatan di daerah pelosok kabupaten. Jadi SSA Y ini menjadi pesaing kuat dari MSA X, di mana sekolah ini sudah terakreditasi unggul pada semua jenjang dan jumlah muridnya yang cukup besar, yang sangat besar, yakni 900 di semua jenjang. Dari kedua madrasah ini untuk tenaga kerjanya, yakni guru yang ada di kedua madrasah tersebut itu sudah sebagian besar tersertifikasi sebagai guru. Jadi sekolah ini sudah baik dalam hal tenaga pendidiknya. Sedangkan kedua madrasah ini tadi kan terdapat pada satu kecamatan yang sama dan juga pada kabupaten yang tergolong memang terkenal sebagai kota pendidikan. Seperti itu untuk studi kasus pada teknologi kuat pembelajaran yang aliyah, kan opsi pembelajaran daring atau campuran yang biasa disebut blended learning. Yang kelima yaitu lingkungan atau lokasi pelosok potensi mengalami keterbatasan infrastruktur
yang dapat mempengaruhi akses dan kenyamanan siswa. MSA juga bisa menarik perhatian dengan praktik pendidikan yang ramah lingkungan. Yang keenam, atau legal. MSA harus patuh pada standar akreditasi dan peraturan tenaga kerjaan, khususnya bagi guru sertifikasi untuk mempertahankan kualitas dan reputasi sekolah. Ya, jadi tadi telah dibahas berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang ada pada analisis PES, telah dilanjutkan pada rekomendasi strategi perencanaan untuk MSA karena terdapat persaingan yang cukup ketat dengan SSA. Untuk strategi yang pertama yakni berkaitan dengan peningkatan kualitas. Jadi MSA itu hendaknya fokus pada peningkatan akreditasi MTS yang mengalami tren penurunan dari unggul menjadi baik sekali, dan juga peningkatan kualitas pengajaran pada madrasah aliyah, mengingat madrasah aliyah ini masih berusia cukup muda, jadi perlu ditingkatkan pada kualitas pengajaran. Lalu dilanjutkan pada strategi yang kedua yakni diversifikasi program, yakni menawarkan program khusus untuk diintegrasikan dengan teknologi untuk menarik lebih banyak minat dari siswa. Jadi harus diadakan sebuah keunikan tersendiri atau program-program yang menarik bagi para siswa. Lalu untuk strategi selanjutnya yakni pemasaran dan juga komunikasi. Jadi meningkatkan citra. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan citra sekolah melalui promosi dan juga kemitraan lokal. MSA harus fokus pada peningkatan citra sekolah dengan mengkomunikasikan keberhasilan dan kualitas yang dimiliki, seperti akreditasi unggul di MI dan potensi pengembangan yang dimiliki di jenjang MTS dan aliyah. MSA juga harus memanfaatkan kekuatan lokal dan mengembangkan program promosi yang menonjolkan keunggulan sekolah yang berbasis dengan kedekatan geografis dengan siswa dari kecamatan yang sama, dan juga fokus pada membangun kesadaran tentang pendidikan unggul di MSA melalui media sosial, brosur, dan kerjasama dengan komunitas lokal untuk menarik lebih banyak perhatian dari orang tua siswa. Lalu untuk rekomendasi strategi yang keempat yakni berkaitan dengan kemitraan. Jadi MSA itu hendaknya menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi pendidikan untuk dukungan fasilitas dan program. MSA bisa menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, baik di dalam maupun luar daerah, untuk program pertukaran pelajar, workshop, pengembangan profesional, dan acara lain yang bisa meningkatkan kredibilitas dan kualitas pengajaran. Begitu juga dengan kolaborasi pemerintah, membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk fasilitas atau dana untuk pengembangan pendidikan. Lalu dilanjut pada rekomendasi strategi perencanaan yang kelima yakni penyesuaian ekonomi, mengingat sekolah ini itu berada pada wilayah yang tergolong dengan penghasilan rendah karena berada di pelosok, jadi perlu menetapkan biaya yang terjangkau dan menyediakan beasiswa. Lalu untuk strategi yang keenam yakni evaluasi berkala. Jadi MSA perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi dan kinerja sekolah, termasuk umpan balik dari siswa dan orang tua untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi dengan melaksanakan strategi-strategi tersebut, MSA dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan daya saing di pasar pendidikan, baik dengan pesaing kuat seperti SSA maupun dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Ya, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.